Agar tidak ketinggalan update dari channel ini, jangan lupa subscribe dan komen ya. Kecelakaan, Andre yang terdiam sejenak lantas tersenyum sinis. Istrimu pintar sekali bicara, ucapnya melihat Alfian sambil menunjuk Aisyah. Alfian tak menjawab, dia hanya terus melihat Andre dengan tak percaya. Rupa-rupanya dia masih syok dengan semua perkataan saudaranya tadi. Aisyah lalu duduk di samping suaminya dengan tenang. Apakah kamu tidak memikirkan bagaimana jika orang lain tersinggung akan perkataanmu? Tanya Andre sedikit kesal. Aisyah malah tersenyum. Ketika kita menyampaikan kebenaran, maka kita akan melihat dua respon yang berbeda. Orang cerdas akan merenung, akan tersinggung, dan orang bodoh. Anda tinggal pilih, mau jadi orang cerdas orang apa bodoh? Alfian langsung tersenyum mendengar perkataan istrinya, sementara Andre tampak langsung salah tingkah. Beruntung ayah dan ibu datang menghampiri mereka. Andre lantas dengan terburu-buru berpamitan kepada mereka semua, dengan alasan jika harus mempersiapkan keberangkatannya besok. Di dalam kamar, Alfian terus memeluk istrinya dengan erat dengan sesekali menciumi kening Aisyah. Setelah puas dia lalu membungkukkan badannya untuk mencium perut sang istri sambil mengelusnya perlahan. Aisyah hanya tersenyum saja melihat tingkah suaminya. Keduanya lalu duduk di atas tempat tidur. Alfian memegang tangan sang istri dengan erat sambil menatap Aisyah lekat. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apa masih mual? Sedikit. Tapi ini sudah jauh lebih baik dari kemarin. Tapi kata ibu kamu tidak mau makan nasi dari kemarin. Iya. Tapi aku tetap makan buah-buahan dan minum susu. Alfian memegang wajah istrinya yang memang sedikit pucat. Kita harus segera memeriksakan keadaanmu, Lia. Tapi nanti saja. Aku sudah menelepon dokter Anita. Katanya mual muntah itu biasa di usia kandungan di bawah 4 bulan. Jangan terlalu khawatir. Alfian tampak lega. Aisyah lalu meminta suaminya untuk beristirahat karena besok pagi mereka harus kembali ke kota. Menjelang tidur mereka bercengkrama seperti biasanya. Sambil memeluk sang istri, Alfian menceritakan kekecewaannya pada Andre yang telah berubah drastis menurutnya. Harta telah membuatnya lupa diri, ucap Alfian dengan sedih. Aisyah hanya mengangguk saja. Dia seperti bukan Andre saudaraku yang ku kenal. Dia telah berubah, ucapnya lagi lebih sedih. Jadikan itu pelajaran buat kita, bahwasanya kita telah berada di akhir zaman di mana harta dan kedudukan yang dipertuhankan, mereka terlena akan kenikmatan dunia, seolah-olah akan hidup selamanya. Ucap Aisyah. Semoga anak cucu kita dijauhkan dari segala tipu daya setan yang menjerumuskan kita ke lembah kenistaan. Amin. Keesokan harinya, dengan meminjam mobil ayahnya, Alfian dan Aisyah akan kembali ke kota hari ini. Tentu saja ibu dan ayah melepas kepergian anak dan menantunya dengan berat hati. Apalagi mengingat kesehatan Aisyah yang masih belum sehat semakin membuat mereka khawatir. Ingat nak, jika selesai bekerja sebaiknya cepat kembali pulang ke rumah. Kasihan istrimu sendirian. Iya ibu, jawab Alfian sambil memeluk ibunya. Mereka lalu berpamitan pada ayah. Jaga istrimu baik-baik, nasihat ayah pada putranya. Setelah itu mereka mampir sejenak ke pondok untuk berpamitan pada Umi dan yang lainnya. Tak bisa berlama-lama, mereka kemudian segera berangkat kembali ke kota. Hampir separuh perjalanan mereka lewati dengan sambil bercengkrama, namun kemudian mereka dibuat terheran-heran dengan kondisi jalanan yang tiba-tiba macet, hingga akhirnya mereka tahu jika telah terjadi kecelakaan yang membuat perjalanan mereka terhambat. Benar saja, rupanya baru saja terjadi kecelakaan beruntun. Mereka lalu melihat banyak korban yang bergeletakan di jalan, belum dievakuasi masih. Naluri kedokteran Alfian membuatnya merasa harus turun dan membantu para korban yang terluka. Apalagi ketika istrinya juga memintanya untuk berhenti dan membantu mereka, Alfian segera meminggirkan kendaraannya.
Dia lalu turun sementara Aisyah memilih untuk menunggu saja di dalam mobil. Alfian segera membantu para korban. Untungnya kebanyakan dari mereka hanya tinggal yang mengalami luka ringan saja. Dia segera mengobati mereka ala kadarnya dengan obat-obatan yang ada di dalam kotak obat miliknya. Sementara itu, Aisyah yang merasa kepanasan di dalam mobil memilih untuk keluar dan melihat kondisi pasca kecelakaan yang masih kalang kabut itu. Di tengah suasana yang masih ramai, dia lalu berjalan melihat keadaan sekitar sambil mencari suaminya. Namun kemudian langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu yang membuatnya kaget. Aisyah menghampiri seseorang yang dikenalnya. Orang itu nampak merintih kesakitan duduk di samping mobilnya yang rusak parah di bagian depan. "Kak Andre?" Aisyah melihat orang itu tak percaya. Andre yang dipanggil kaget melihat Aisyah di sana. Dia lalu berusaha agar terlihat baik-baik saja walaupun sebenarnya dia merasa amat kesakitan karena kakinya yang terluka. "Kakak tidak apa-apa." Aisyah segera menghampirinya lebih dekat sambil melihat kakinya yang sedikit berdarah. Sementara itu, Alfian telah mengobati beberapa korban kecelakaan yang terluka ringan. Beberapa di antaranya ada yang memilih untuk pulang, namun sebagian lainnya ada juga yang dia rujuk agar mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Setelah dirasanya selesai, dia memilih untuk segera kembali ke mobilnya, dengan sedikit terburu-buru karena memikirkan Aisyah yang telah terlalu lama menunggunya. Aisyah senang melihat akhirnya suaminya datang juga. "Sayang, kenapa menunggu di luar mobil?" Alfian mendekati istrinya. Aisyah tak menjawab, dia hanya langsung membuka pintu belakang mobil mereka. Alfian lantas melihat ke dalam mobil, tersentak melihat Andre yang tersenyum namun kemudian merintih kesakitan sambil memegang kakinya. Alfian mengendarai mobil sambil sesekali melirik Andre yang terus merintih kesakitan di belakangnya. Dia kemudian tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Aku dengar korban tewas dalam kecelakaan tadi ada 3 orang, ucap Alfian tiba-tiba sambil melirik Andre. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," jawab Aisyah kaget. Alfian menunggu reaksi Andre yang rupanya hanya terdiam saja. Alfian lalu melirik kaki Andre mengeluarkan darah, yang sedikit. "Sepertinya kakimu patah." "Hah?" Andre sangat kaget. "Iya, patah. Kalau parah harus diamputasi." "Apa?" Andre semakin kaget. "Amputasi?" ucapnya lagi. Alfian mengangguk dengan serius. Andre tampak langsung frustasi. Dia lalu menangis sambil memohon pada Alfian untuk membantunya mengobati kakinya agar bisa sembuh dan tak diamputasi. "Aku tahu kamu dokter yang handal. Tolong aku. Bagaimanapun caranya sembuhkan kakiku. Usahakan agar kakiku tidak diamputasi." Andre merengek. Alfian tak menjawab. Dia kembali fokus untuk menyetir sambil teringat akan perkataan Andre. Kemarin yang merendahkan profesinya sebagai dokter. Namun kini Allah segera membalikkan situasi. Andre memohon padanya untuk disembuhkan. Sementara Aisyah yang tahu jika suaminya hanya bercanda hanya tersenyum saja. "Aku akan bayar berapapun asal kamu buat kakiku seperti semula, dan jangan diamputasi." Andre menangis terisak. "Setidaknya diamputasi lebih baik daripada menjadi korban tewas dalam kecelakaan tadi," ucap Alfian. "Bersyukurlah karena uangmu masih bisa menyembuhkan kakimu. Karena jika kematian yang datang padamu tadi, baik itu seluruh hartamu atau seisi dunia sekalipun tak akan mampu memundurkan ajalmu walaupun sedetik saja," ucap Alfian lagi. Andre termenung. Bila kesombongan yang selalu bersemayam dalam hati, maka Allah berikan teguran. Bersyukurlah lagi karena Allah masih memberikan tegurannya. Itu tanda Allah masih memberikan waktu kita untuk bertaubat dan memperbaiki diri, ucap Aisyah menambahi. Apabila konten ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan like.